Jika ada pertanyaan, benda apakah yang paling tidak bisa kita tinggalkan pada saat ini? Mungkin sebagian besar dari kita akan setuju apabila jawabannya adalah smartphone. Smartphone sangat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan tanpa meninggalkan rumah kita yang nyaman, kita bisa bersosialisasi, berbelanja, dan berkomunikasi dengan orang lain dari tempat yang berbeda. Selain itu, smartphone juga dapat membantu kita dalam bernavigasi dalam perjalanan kita. Dan masih banyak lagi fungsi-fungsi smartphone yang membantu kehidupan kita sehari-hari. Walau pada awalnya, fungsi utama dari smartphone adalah alat berkomunikasi suara dengan orang yang terpisahkan oleh jarak dan waktu. Maaf. Cuma jarak dan bukan waktu. Jadi, bagaimana sih benda yang sangat bermanfaat bagi kita ini bisa tercipta? Dan siapa saja tokoh yang berperan dalam penemuan atau penciptaan benda ini? Baiklah, mari kita sama-sama cari tahu bagaimana smartphone ini dapat ditemukan dan siapa saja tokoh yang berperan atau berjasa dalam penemuannya. Berbicara mengenai smartphone, tidak lengkap jika tidak membicarakan penemu telepon, Alexander Graham Bell, yang menemukan dan mematenkan telepon pada tanggal 7 Maret 1876. Telepon sendiri diciptakan oleh beliau di usia ke-29 tahun, saat dirinya bekerja sebagai guru di Pemberton Avenue School of the Deaf, Boston, Massachusetts, Amerika Serikat. Bell terinspirasi dari penemuan telegraf oleh Samuel F.B. Morse pada tahun 1843. Dilansir dari Britannica, Bell mengagumi penemuan telegraf, namun juga menemukan kelemahannya. Pengiriman pesan di telegraf masih secara manual antara stasiun telegraf dan penerima, dan hanya satu pesan yang dapat dikirim pada satu waktu. Bell ingin memperbaiki hal ini dengan menciptakan telegraf harmonik, yakni perangkat yang menggabungkan aspek telegraf dan pemutar rekaman untuk memungkinkan individu berbicara satu sama lain dari kejauhan. Dengan bantuan teknisi mesin asal Boston, Thomas A. Watson, Bell mengembangkan sebuah prototipe yang diberi nama telepon. Kata telepon sendiri berasal dari bahasa Yunani, yakni tele yang artinya jauh dan phone yang artinya suara. Cara kerja telepon buatan Bell berbeda dengan telegraf. Cara kerjanya yakni gelombang suara yang dikirim menghasilkan arus listrik dalam intensitas dan frekuensi tertentu akan menggetarkan plat besi tipis dan lunak yang disebut diafragma. Getaran ini ditransfer secara magnetis ke kabel lain yang terhubung ke diafragma di instrumen lain yang jauh. Saat diafragma itu bergetar, suara asli akan direplikasi di telinga instrumen penerima atau penerima telepon. Usai dipatenkan Bell, telepon pun akhirnya dikembangkan oleh para ilmuwan lain seperti Emil Berliner, Thomas Edison, dan lainnya, sehingga tercipta generasi pertama telepon yang menggunakan tuas, sehingga sering disebut sebagai telepon engkol yang ada di abad ke-19. Sistem telepon engkol ini tidak langsung dapat menghubungkan dua orang sekaligus dan menggunakan kabel. Pengguna telepon harus memutar tuas dan akan terhubung dengan petugas sentral telepon. Selanjutnya, petugas sentral telepon akan bertanya nomor tujuan telepon dan menyambungkan dua kabel di papan penghubung dan memutar nomor. Bila telepon tujuan berada di sentral telepon berbeda, operator di sentral 1 akan menelpon operator di sentral 2 untuk menghubungkan panggilan. Agak ribet ya.
Pada tahun 1936, sejarah telepon berlanjut. Muncul telepon dengan model rotary dial. Telepon ini diciptakan oleh American Telephone and Telegraph (AT&T). Telepon tersebut dirancang oleh Henry Dreyfuss dan menjadi telepon putar yang berisi deretan angka. Mengutip dari About AT&T, peralihan dari telepon engkol ke telepon putar menandakan berakhirnya layanan sentral telepon. Artinya, pengguna telepon bisa saling terhubung langsung dengan memutar nomor di telepon. Perubahan itu sangat dramatis bagi pelanggan. Mereka beralih dari mengangkat gagang telepon dan meminta bantuan operator ke memanggil nomor itu sendiri. Tulis About AT&T. Bentuk telepon putar sendiri adalah gagang telepon dan deretan angka yang disusun secara melingkar. Di telepon putar tersedia urutan nomor yang tersusun melingkar dari angka 1 sampai angka 0. Dalam menggunakan telepon tersebut, pengguna harus memasukkan jarinya ke lubang nomor dan memutar sampai batas putaran. Sistem yang digunakan telepon putar masih sinyal analog yang mengubah gelombang suara jadi gelombang listrik. Pada tanggal 18 November 1963, AT&T menghadirkan inovasi dalam industri telepon dengan menghadirkan sistem Dual Tone Multi-Frequency Signaling atau DTMF, yakni sistem sinyal yang menggunakan pita frekuensi suara. Sistem DTMF menjadi awal kehadiran telepon tombol karena menggunakan satu set 8 frekuensi audio yang ditransmisikan secara berpasangan untuk mewakili 16 sinyal yang mewakili 10 digit, huruf A ke D, dan simbol pagar ke bintang. Sinyal selanjutnya dapat ditransmisikan melalui repeater dan amplifier listrik dan melalui sambungan radio dan gelombang mikro, sehingga menghilangkan kebutuhan akan operator perantara pada sirkuit jarak jauh. Kedelapan frekuensi radio tersebar di tiap baris dan kolom telepon. Untuk baris angka ada frekuensi 697 Hz, 770 Hz, 852 Hz, dan 941 Hz yang tersebar di baris pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Sedangkan frekuensi di kolom yakni 1209 Hz, 1336 Hz, 1477 Hz, dan 1633 Hz yang berada di kolom 1 sampai 4. Telepon tombol menjadi perangkat telepon yang cukup eksis di tahun 1970-an hingga 2000-an dan banyak digunakan oleh pelanggan di dunia. Tentu kita masih ingat dengan banyak menjamurnya wartel dan telepon umum yang sering kita jumpai di pinggir jalan pada era tersebut. Namun, eksistensinya tergerus dengan kehadiran handphone. Handphone sendiri dikembangkan oleh perusahaan asal Amerika Serikat, Motorola. Pada tahun 1983, Motorola resmi menghadirkan handphone pertama di dunia. Namanya adalah Motorola Dynatec 8000X dan harganya adalah sekitar $4.000 atau kalau dirupiahkan sekitar 56 juta. Melansir dari Tiger Mobile, ponsel tersebut cukup berat, yakni sekitar 1,1 kg dengan antena di bagian atas dan tombol angka di bagian tengah. Selanjutnya, ponsel pun mulai dikembangkan sejak tahun 1990-an hingga 2000-an. Hal ini dibarengi munculnya ponsel-ponsel dengan merek Nokia, Sony Ericsson, Motorola, Samsung, Siemens, dan lain sebagainya. Mereka berlomba-lomba menghadirkan ponsel dengan beragam inovasi seperti ponsel dengan kamera,
radio, dan lain sebagainya. Ponsel juga beradaptasi dengan kehadiran layanan telepon, SMS, dan internet yang ditawarkan oleh perusahaan telekomunikasi. Ponsel mengalami perubahan dan muncul perubahan istilah dari handphone menjadi smartphone. Perubahan ini diawali saat kehadiran iPhone generasi pertama di bulan Juni 2007. iPhone generasi pertama menjadi awal mula kehadiran smartphone karena tidak hanya menawarkan perangkat berkomunikasi saja. Lantas, apa itu smartphone? Menurut Techstone, smartphone adalah ponsel yang mencakup fungsionalitas lanjutan selain melakukan panggilan telepon dan mengirim pesan teks. Maksudnya, smartphone adalah ponsel yang tidak hanya berfungsi untuk melakukan panggilan telepon dan SMS, namun juga memiliki kemampuan untuk menampilkan foto, memutar video, memeriksa dan mengirim email, dan menjelajahi internet. Dilansir dari GSM Arena, iPhone generasi pertama menawarkan memori penyimpanan 4GB, 8GB, dan 16GB, kamera 2MP, dan galeri foto, pemutar audio dan video, aplikasi web browser, serta didukung oleh sistem operasi iOS. Dengan spesifikasi tersebut, pengguna iPhone dapat menggunakan ponsel iPhone generasi pertama untuk berfoto, menyimpan dokumen, mendengarkan musik dan video, serta mengakses internet. Harga yang dibanderol mulai dari $499 atau sekitar 7 juta rupiah. Sejak peluncuran iPhone generasi pertama di tahun 2007, perusahaan teknologi pun mulai mengembangkan smartphone. Apalagi, Android resmi berdiri pada tahun 2003 dan menghadirkan sistem operasi Android 1.0 atau Alpha yang dirilis pada September 2008. Ponsel pertama yang memakai sistem operasi Android adalah HTC Dream. Ponsel ini mengadopsi Android 1.6 atau Donut dengan 192MB RAM, memori penyimpanan 256MB. Ponsel ini juga memiliki kamera 3,1MP dan chipset Qualcomm MSM 7201A. Selanjutnya, Android yang telah diakuisisi Google pada tahun 2005 mulai dilirik oleh perusahaan teknologi kenamaan seperti Samsung, Oppo, Xiaomi, Vivo, dan lain sebagainya. Era handphone pun mulai berakhir dan diganti dengan smartphone. Hingga saat ini, smartphone terus dikembangkan oleh banyak perusahaan teknologi, mulai dari ponsel dengan baterai besar, memori besar, lensa kamera yang tinggi, chipset mumpuni, hingga ponsel yang layarnya dapat dilipat. Semua inovasi tersebut dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pelanggan serta meningkatkan kemampuan smartphone sehingga pelanggan bisa melakukan banyak hal dengan smartphone, termasuk melengkapi aktivitas rebahan kita. Terima kasih sudah menonton video tentang sejarah perkembangan dari telepon hingga menjadi smartphone ini. Dan bukan menjadi hal yang tidak mungkin, smartphone bisa tergerus seperti pendahulunya, seperti telepon, handphone, dengan adanya teknologi yang lebih canggih. Namun, terlepas dari seberapa canggihnya smartphone, kita harus mengetahui bahwa smartphone hanya perangkat untuk berkomunikasi. Kita harus menggunakannya dengan bijaksana dan jangan sampai ketergantungan dengan perangkat tersebut. Terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Apabila ada teknologi atau sejarahnya yang ingin kita ketahui bersama, silahkan
tulis di kolom komentar. Terima kasih.